Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Praktikum Mikrobiologi dan Parasitologi. Pada pertemuan kali ini, jadi kita akan membahas bagaimana kita membuat media untuk pertumbuhan mikroba. Jadi media ini penting sekali untuk kita bisa mengetahui, kita juga bisa membuatnya gitu ya. Karena ketika kita mendapatkan sampel mikroba itu kita harus menyimpannya atau mungkin kita mau menganalisisnya. Nah itu kan penting kita tahu media apa yang digunakan seperti itu. Nah, jadi jenis media itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah media umum, kemudian media selektif, dan yang ketiga adalah media diferensial, kemudian yang keempat itu adalah media yang diperkaya. Bedanya kalau media umum itu untuk semua mikroba itu bisa digunakan, kemudian kalau media selektif itu medianya hanya untuk beberapa mikroba saja gitu ya. Kemudian kalau media yang diferensial itu nanti membedakan, jadi misalnya ada beberapa jenis mikroba yang kita ingin cek apakah dia bisa menghidrolisis suatu senyawa. Nah, itu kita menggunakan media diferensial seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kita membuat media-media umum khususnya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya media umum, yaitu adalah potato dextrose agar gitu. Jadi ini sudah ada untuk sintetisnya, itu sudah jadi langsung. Isinya itu adalah ekstrak potato, jadi ekstrak kentang dan juga gula. Jadi yang namanya potato dextrose agar dan juga agar. Jadi kalau misalnya PDA ini itu nanti jatuhnya dia untuk media padat seperti itu. Nah, bagaimana jika kamu ingin membuat medium cairnya? Jadi kalau ingin membuat medium cairnya itu kamu bisa membuatnya sendiri dengan cara mengekstraksi dari kentang. Jadi ada 200 gram kentang. Jadi 200 gram kentang ini kamu dibersihkan. Pertama kita bersihkan dulu, kemudian kita potong-potong, kemudian kita rebus. Nah, ekstraknya itu nanti kita saring, kemudian baru kita tambahkan dengan gula 20 gram untuk 1 liter media cair seperti itu. Nah, kalau untuk media padatnya, jika memang PDA-nya ini nggak ada, itu kalian bisa dengan 200 gram ekstrak kentang tadi, gitu kan. Kamu tambahkan dengan 20 gram agar, gitu kan. Agarnya bisa pakai agar yang sintetis seperti ini. Atau mungkin kalau memang tidak ada sama sekali, kalau ini kan agar yang laboratorium grade ya, jadi yang emang untuk laboratorium grade. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa menggunakan agar-agar yang food grade atau yang umum ada di pasaran juga bisa. Itu kalau misalnya ingin bikin media padatnya. Nah, media umum yang kedua itu adalah medium NA, jadi nutrien agar. Nah, kalau untuk nutrien agar sendiri itu isinya adalah, kalau kita baca di sini dia ada pepton, kemudian ada ekstrak daging dan juga agar-agar. Jadi nutrien agar ini juga nantinya menjadi medium padat ya gitu. Nah, untuk bagaimana jika ingin membuat medium cairnya gitu kan? Untuk membuat medium cairnya itu gampang. Jadi isinya kan tadi kan kalau agar itu ada 5 gram pepton, kemudian 3 gram daging gitu ya, sama dalam 1 liter air gitu. Jadi di sini kalian cukup menyiapkan 3 gram ekstrak daging, jadi dagingnya ini nanti kalian rebus dalam 1 liter air, kemudian ekstraknya kalian tambahkan dengan pepton. Jadi pepton itu ini ada seperti ini. Atau misalnya kalian bisa mendapatkan pepton itu dari kacang-kacangan. Kayak kacang tanah itu kalian rebus gitu ya, 5 gram, kalian ambil ekstraknya. Tuh. Nah, itu untuk mendapatkan medium cair. Nah, bagaimana sih penampakan dari medium cair sama medium padat? Nah, ini adalah penampakan dari medium cair ya. Ini sekitar 300 ml. Jadi kalau tadi itu adalah rumus untuk mendapatkan 1 liter media. Nah, kalau untuk mendapatkan 500 ml atau ukuran lainnya, itu kalian bisa hitung lagi dengan menggunakan perhitungan yang sederhana.
Nah, di sini juga ada untuk contoh medium selektif, jadi Pseudomonas selektif agar. Jadi ini adalah media yang digunakan hanya untuk pertumbuhan bakteri-bakteri Pseudomonas. Di dalamnya di sini mengandung pepton dari gelatin, kemudian kasein yang terhidrolisis, kemudian potasium sulfat dan magnesium klorida serta agar-agar. Jadi untuk menghasilkan media-media yang diinginkan di sini tuh sudah ada komposisi dan cara-caranya. Kalau misalnya contoh Pseudomonas selektif agar ini, jadi 24,2 gram agar itu dilarutkan dalam 500 ml air, kemudian ditambahin lagi dengan 5 ml gliserol, kemudian dipanasin, lalu di autoclave, dan selanjutnya dibagi dalam vial-vial yang mengandung Pseudomonas. Jadi pada saat nanti kalian membuat media, pastikan kalian membaca instruksi yang ada di sini itu seperti apa. Jadi biasanya instruksi yang di sini itu untuk media yang jumlahnya 1 liter. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kalian mau bikin yang lebih sedikit atau lebih banyak, itu bisa dikalkulasikan lagi. Oke, mungkin itu saja untuk video praktikum pembuatan media kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.